Halo sahabat trader, kembali dengan saya Ari. Untuk kesempatan sore kali ini di market Eropa, saya akan coba untuk mapping kembali peluang yang bisa terjadi di sesi Eropa hingga nanti Open Amerika. Dari catatan teknikal saya, ada beberapa pair yang bisa punya peluang untuk sampai nanti malam. Pertama yaitu untuk pair Audi USD. Di Audi USD tren masih terlihat naik, cuma memang hari ini dari tadi pagi sampai siang ini EMA 8 dan EMA 21 cenderung menyempit. Jadi ada peluang di sini nanti terjadi cross. Tapi kita untuk saat ini memang belum bisa mengikuti tren naiknya karena memang EMA 8 dan EMA 21 sudah bersinggungan. Jadi kita tinggal nunggu nanti setelah ini nanti terjadi crossing atau tidak. Kalau memang terjadi crossing, berarti kita harus menunggu untuk open posisi berikutnya, nunggu cross antara EMA 8 dan 55. Namun kalau ternyata tidak crossing dan melanjutkan tren, kita bisa open buy nanti begitu harga terkonfirmasi di atas 100% Fibo. Jadi kalau nanti terkonfirmasi kembali dia break out 100% Fibo, maka di situ kita bisa open buy. Untuk RSI dia masih di atas 50, jadi masih di area beli. Kemudian untuk stokastik di bawah 50, namun dari trennya dia terlihat sudah mulai menaik. Kemudian untuk MACD masih di area buy walaupun dengan momentum yang semakin mengecil. Untuk ADX ada di area sempit, ranging sesuai dengan tren yang kita lihat sendiri di sini juga sama, menyempit. Untuk ATR volatilitas di kisaran 9 pip, jadi memang sangat sempit. Jadi belum ada tren yang bisa diikuti untuk saat ini. Kita tinggal nunggu nanti peluang naiknya di atas 100 atau jika terjadi crossing, kita tunggu apakah terjadi tren berbalik yaitu EMA 8 memotong EMA 55. Berikutnya untuk USD JPY. USD JPY dari tadi pagi sesi Asia hingga saat ini masuk sesi Eropa, trennya sangat sempit dan harga masih tertahan di area resisten kemarin di 100% Fibo-nya. Jadi tadi pagi yang kita sempat open buy untuk USD JPY, harga masih terfloating di harga open tadi pagi. Secara tren masih tetap sama, jadi masih tren up. Garis EMA 8 dan EMA 21 juga terjadi singgungan. Kemudian untuk RSI juga masih bertahan di dekat 80 nilainya. Untuk stokastik juga sama, masih bertahan di dekat 80, jadi masih di area beli. Kemudian untuk MACD juga sama, masih di atas nilai 0 positif ya, dan momentum juga masih tinggi. Untuk ADX mulai menyempit, dalam artian range-nya mulai sempit, terbukti dari nilai ADX-nya mulai menempel di garis plus DI dan minus DI. Dari nilai termasuk volatilitas trennya rendah karena di bawah 25. Untuk ATR 191 pip pergerakannya, jadi sangat kecil. Kita tinggal tunggu nanti tren berikutnya dia akan kemana. Secara teknikal akumulasi dia masih buy. Berikutnya adalah USD Kanada. USD Kanada dari tadi pagi kita open posisi sell dan di sini harga juga masih tertahan di area sell yaitu di bawah 61,8 dan di atas 100% untuk
Fibonacci di arah supportnya, jadi masih tertahan di situ. Kita tinggal nunggu untuk tren selanjutnya. Yang jelas kalau kita lihat dari filter, untuk RSI juga di bawah 50, masih di area sell. Kemudian untuk stokastik juga di area oversold. Untuk MACD juga di bawah 0, dan di negatif di area sell, namun dengan momentum yang kecil. Untuk ADX berada di area ranging, di area konsolidasi, jadi terlihat memang marketnya sangat sempit dan nilainya untuk ADX pun hanya di 18, jadi tren sangat lemah. Kemudian untuk ATR di kisaran 20 pip untuk ring volatilitas harganya. Jadi secara akumulasi memang masih tren sell, namun trennya adalah lemah. Jadi kita tinggal menunggu nanti untuk tren berikutnya. Kalau memang dia sanggup menembus level 100, maka kita akan mendapat take profitnya. Dan jika memang harga terkoreksi naik di 61,8%, maka kita siap untuk terkena stop loss di sini. Kita tinggal menunggu tren berikutnya nanti, apakah dia akan terus menaik atau di 61,8 ini dia akan bounce kembali untuk menyentuh di 100%. Jadi untuk tren selama 1 minggu dia adalah tren down. Sekarang coba kita lihat yang terakhir untuk XAUUSD. XAUUSD dari tadi pagi sampai saat ini belum menunjukkan tren yang bisa kita ikuti. Jadi harga masih menempel atau bertahan di area resisten 61,8%. Kemudian dari filter juga masih di area sell, namun tidak ada pergerakan. Untuk stokastik juga masih di kisaran 50-an, 57. Kemudian untuk MACD memang ada di area sell, namun momentumnya kecil. ADX masih di area rangingnya, jadi masih di area konsolidasi. Untuk ATR juga sangat, ATR sebenarnya cukup besar, 3.16 316 pip untuk pergerakannya, namun dia masih di area yang kita secara tren di akumulasi kita belum bisa ikuti. Demikian sahabat trader beberapa analisa berdasarkan teknikal yang saya pakai untuk di market Eropa ini. Semoga ini bisa membawa inspirasi ke teman-teman untuk open posisi di sore hari ini. Dan jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe bagi yang belum berlangganan, dan aktifkan tombol lonceng untuk Anda supaya bisa mengikuti video saya yang berikutnya. Salam trading mudah, salam profit.